teman-teman, perkenalkan nama saya Rida Novianti dari Universitas Hamzah Muadi, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Saya mau berbagi sedikit ilmu nih buat teman-teman. Kira-kira apa sih? Yuk kita belajar bersama. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan rataan atau rata-rata atau min dalam data kelompok dan data tunggal. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak min itu apa? Min merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih singkat dalam sekumpulan data. Teman-teman pernah nggak sih dengar pertanyaan seperti ini? Kira-kira bagaimana sih cara menyelesaikannya? Yuk kita bahas. Pertama-tama kita akan membahas tentang rata-rata hitung data tunggal. Berikut merupakan rumus dari rata-rata hitung data tunggal. Berikut adalah contoh dari data tunggal. Nilai ulangan matematika 5 siswa kelas 10 akuntansi adalah 8, 5, 7, 10, dan 5. Rata-rata nilai tersebut adalah, berikut adalah cara menyelesaikannya. Diketahui data sama dengan 8, 5, 7, 10, dan 5. N sama dengan banyak data sama dengan 5. Sigma XI sama dengan jumlah data sama dengan 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 10 dan ditambah 5 sama dengan 35. Yang ditanyakan adalah rata-rata atau disebut X-bar. X-bar sama dengan Sigma XI dibagi N. Sigma XI tadi jumlahnya yaitu 35, maka dibagi dengan N yaitu 5. Berarti 35 dibagi dengan 5 sama dengan 7. Selanjutnya kita akan membahas tentang rata-rata hitung data kelompok. Berikut merupakan rumus dari rata-rata hitung data kelompok. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dengan rumus yang pertama yaitu dengan rumus sigma. Berikut merupakan contoh dari rumus sigma. Dengan menggunakan rumus sigma ini, kita akan menambahkan dua kolom. Yang pertama yaitu ada kolom XI dan yang kedua ada kolom FI dikali XI. Untuk mencari nilai hasil kolom XI, kita harus menambahkan batas bawah dengan batas atas kemudian dikali dengan setengah. Begitupun dari kolom yang pertama sampai kolom terakhir di bagian FI. Sedangkan untuk mencari nilai hasil dari kolom FI dikali XI, yaitu kita tinggal mengalihkan kolom yang ada di FI kemudian dikalikan dengan yang ada di kolom FI. Begitupun dari kolom yang pertama sampai kolom yang terakhir di bagian FI dikali XI. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-ratanya. X-bar sama dengan Sigma FI dikali dengan XI dibagi dengan Sigma FI. X-bar sama dengan 585 dibagi dengan 50. X-bar sama dengan 11,7. Jadi penghasilan rata-rata pedagang sama dengan 11,7 dikali dengan 10.000 sama dengan Rp117.000. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan rumus yang kedua yaitu dengan rumus coding. Di dalam rumus coding ini kita juga akan menambahkan dua kolom. Yang pertama ada kolom CI dan yang kedua ada kolom FI dikali dengan CI. Untuk mengisi kolom CI kita harus mencari frekuensi terbesar dulu. Frekuensi terbesar di sini ada di kolom kedua yaitu pada angka 20. Untuk menandai frekuensi terbesar ini, kita akan menaruh angka 0 sebagai kode untuk frekuensi terbesarnya di kolom CI. Kemudian, angka 8 itu akan dijadikan sebagai nilai tengah pada frekuensi terbesar. Selanjutnya, kita akan mencari nilai rata-ratanya. X-bar sama dengan XO ditambah Sigma FI dikali dengan CI dibagi dengan N dikali dengan I. XO sama dengan 8. Sigma FI dikali CI sama dengan 37, N sama dengan 50, I sama dengan 6 dikurangi 1 dibagi dengan 1 sama dengan 5. Dari mana kita mendapatkan hasil nilai I? Hasil I itu kita dapatkan dari menghitung jarak dari kolom yang pertama dengan kolom yang kedua dari bagian batas bawah.
Batas bawah pada nomor yang pertama dengan yang kedua itu ada angka 1 dan angka 6. Otomatis di situ kita akan mengurangi angka 6 dengan angka 1. Itu kenapa di bagian I itu sama dengan 6 dikurangi 1, kemudian dibagi dengan 1, hasilnya adalah 5. Kemudian kita lanjutkan X bar sama dengan 8 ditambah 37 dibagi dengan 50, kemudian dikali dengan 5. X bar sama dengan 8 ditambah 3,7 sama dengan 11,7. Jadi penghasilan rata-rata pedagang sama dengan 11,7 dikali dengan 10.000 sama dengan 117.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang ketiga, yaitu dengan rata-rata duga. Dengan rumus rata-rata duga ini, kita juga akan menambahkan dua kolom. Yang pertama ada kolom DI dan yang kedua ada kolom FI dikali dengan DI. Untuk mencari kolom DI itu, kita juga harus menentukan kelas dari frekuensi terbesar. Kelas frekuensi terbesar yaitu ada di angka 20 dan di baris kedua. Di situ di kolom XI itu ada angka 8, angka 8-nya itu sejajar dengan frekuensi terbesar, maka angka 8 itu disebut dengan nilai dugaan. Kemudian untuk menandai frekuensi terbesar itu kita tandai dengan angka 0 di bagian kolom DI. Untuk mengisi kolom bagian kolom DI itu kita harus mengurangi setiap kolom dengan nilai dugaan yang tadi itu. Nilai dugaannya itu kan ada angka 8, berarti setiap kolom itu kita harus kurangi. Bagian XI itu harus kita kurangi dengan nilai dugaan. Contohnya untuk mencari nilai dari kolom DI yang pertama itu, pada kolom pertama XI itu kan ada angka 3, berarti angka 3-nya itu kita kurangin dengan nilai dugaan yang tadi. Nilai dugaan yang tadi itu kan ada angka 8, berarti 3 dikurangi 8 sama dengan negatif 5. Begitu seterusnya sampai bawah. Selanjutnya untuk mengisi kolom FI dikali DI yaitu dengan cara tinggal mengalihkan kolom yang ada di FI dikali dengan kolom yang ada di DI. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-ratanya. X bar sama dengan XO ditambah dengan sigma FI dikali dengan DI dibagi dengan N. XO sama dengan 8 sigma FI dikali dengan DI sama dengan 185, N sama dengan 50. X bar sama dengan 8 ditambah dengan 185 dibagi dengan 50. X bar sama dengan 8 ditambah 3,7 sama dengan 11,7. Jadi penghasilan rata-rata pedagang sama dengan 11,7 dikali dengan 10.000 sama dengan 117.000 rupiah. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Sekian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.